Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Dia ini Mesias. Nah, ini harusnya menjadi keyakinan kita juga ya. Meskipun tidak setiap orang dikaruniai untuk mengakui Yesus sebagai Mesias. Itu karunia, ya, namanya karunia. Baik, saudara-saudari, tema ini dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan juga itu kepada teman-teman yang di grup, di keluarga saudara. Nah, dengan cara itu saudara sudah ikut mewartakan Injil. Baik, saudara-saudari, tuliskan juga komentar saudara sebagai sharing di kolom komentar soal sharing iman. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataannya itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Nah, ini beberapa orang menyatakan dia benar-benar nabi yang akan datang. Jadi ada gerombolan yang mendengarkan perkataan Yesus. Nah, ada yang menganggap Yesus itu sebagai nabi yang akan datang. Tiap-tiap orang mempunyai reaksi dan keyakinan yang sedikit berbeda-beda. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Nah, ternyata beberapa orang atau orang yang lain mulai menangkap bahwa inilah Mesias yang akan datang, bahwa inilah Mesias yang diidam-idamkan. Nah, tetapi ini pun menimbulkan perdebatan bagi mereka sendiri. Karena apa? Mesias tidak datang dari Galilea. Nah, ini kata orang yang lain lagi. Ini bukan Mesias. Karena apa? Mesias itu dari Galilea. Sedangkan Yesus ini kan diketahui asal-usulnya dari mana. Ya, diketahui oleh mereka ini dari Nazaret, meskipun lahirnya di Bethlehem. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dari kampung Bethlehem. Nah, ini keterangan tempat Daud dahulu tinggal. Nah, tetapi orang-orang itu mengenal Yesus bukan orang Bethlehem, Yesus sebagai orang Nazaret. Nah, ini maka antar mereka sendiri lalu terjadilah perdebatan yang besar. Timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Ya, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ya kita lihat ya reaksi orang itu ternyata bermacam-macam. Ya. Ada yang menganggap Yesus hanya nabi, ada yang menganggap Yesus dan sudah mulai menangkap ya ini Mesias yang hadir. Ya, tetapi yang lain lagi mengatakan enggak, ini bukan siapa-siapa ya. Mesias itu datangnya harus dari Bethlehem, berasal dari keturunan Daud. Nah, sebagian lagi malah kemudian ya antar mereka bertentangan ya. Tetapi kalau mau menangkap ya nggak berani, karena ada juga yang menganggap Yesus nabi dan menganggap dia Mesias ya. Tetapi ada yang dalam hati ingin menangkap, ini ditangkap saja, ini menimbulkan sandungan. Ya, atau sebelumnya juga sudah dianggap orang ini menghujat Allah karena menyamakan dirinya sebagai anak Allah dan Allah sebagai bapaknya. Nah, penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang Farisi. Ya, jadi para penjaga kemudian melaporkan yang berkata kepadanya. Jadi ketika penjaga itu melaporkan, Yesus ada di sana, barangkali semacam itu. Sekarang tanggapan imam kepala dan orang Farisi, "Loh, mengapa kamu tidak membawanya? Kalau memang
Misalnya dia itu menghujat atau mengaku sebagai nabi tetapi bukan nabi, atau mengaku sebagai Mesias padahal bukan Mesias. Nah, jawaban penjaga itu apa? Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Nah, jadi para penjaga ini pun juga mempunyai keyakinan ya bahwa Yesus ini orang yang luar biasa. Belum pernah ya, seorang manusia berkata-kata seperti orang itu. Maksudnya apa ya? Perkataannya penuh wibawa, perkataannya penuh makna ya. Dan dari perkataannya itu sangat ya kuat ya kuasanya, sehingga orang hanya seperti terkagum-kagum saja. Jawab orang Farisi itu, adakah kamu juga disesatkan? Ya, sehingga orang-orang yang mengagumi Yesus ya, bahkan para penjaga yang mengatakan belum pernah manusia berkata-kata seperti itu, ini dianggap sesat. Sudah terkontaminasi oleh aliran yang nggak benar, alias aliran sesat. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Ya, jadi tadi imam kepala dan orang-orang Farisi itu mau meminta jawaban yang jawabannya diharapkan iya. Mana ada pemimpin yang sudah percaya kepadanya, kan nggak ada. Mana ada orang Farisi yang percaya kepadanya, kan tidak ada. Ya semacam itu. Adakah seorang di antara pemimpin atau orang Farisi yang percaya? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Malah mereka lalu mengutuk-ngutuki. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka. Nah, ternyata Nikodemus ini kan ya seorang Farisi. Ya, tetapi ternyata dia sekarang membela Yesus. Ya, ini orang Farisi yang mengagumi Yesus secara diam-diam. Ini seorang Farisi yang menurut saya jujur. Dan sekarang dia sangat mengagumi Yesus. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jelas sekali di sini Nikodemus membela Yesus. Karena Nikodemus tahu Yesus seorang yang benar. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa belajar dari Nikodemus. Meskipun orang Farisi secara mayoritas itu menolak Yesus, dia mengakui Yesus. Dia adalah orang jujur. Ya, ternyata tidak semua orang Farisi menolak Yesus. Ada juga ini salah satunya Nikodemus yang mengakui Yesus sebagai Mesias. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ya, ini nabi-nabi kan datang dari area sini, Yudea. Tidak ada ini nabi dari sini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenung ya dari kitab suci itu. Kalau hati kita itu hati yang jujur, tentu akan mengakui Yesus. Ya, tadi kelompok orang Farisi sebagian besar menolak, tetapi seperti Nikodemus orang jujur mengakui Yesus. Ya, ada para penjaga juga menghormati, mengagumi Yesus, sehingga sampai-sampai nggak pernah ada orang manusia yang berkata seperti itu. Yang lain lagi mulai mengakui bahwa ini Mesias sudah hadir. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita percaya kepada Yesus karena kita saat ini sudah ditebus oleh Sang Mesias itu.
Sekarang kan sudah pasti Yesus adalah Mesias. Maka jangan sampai keyakinan yang sudah ada di tangan kita itu terbuang. Ya, percayalah, pada saatnya Yesus akan menyelamatkan saudara. Pada saatnya, ya, ketika dia datang dalam kedatangannya yang kedua sebagai Mesias, dia akan membawa kita ke tempat di mana dia telah menyediakannya. Nah, ini sama seperti dalam Injil Yohanes 14 ya. Nanti saatnya kita renungkan ya. Selamat untuk merenung, belajar kitab suci. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe. Kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.